Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik pembelajaran mesin dengan subbahasan SVM. Dan SVM ini merupakan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Dan SVM ini mencari hyperplane atau bisa kita sebut bidang pemisah, di bidang pemisah terbaik yang memisahkan kelas data yang berbeda dengan jarak maksimum antar kelas. Ini bisa kita gunakan untuk memproses data yang memiliki fitur berdimensi tinggi dan dapat menangani masalah klasifikasi biner, dua kelas, ataupun multi kelas. Nah, kegunaannya ada banyak. Yang pertama bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Ini untuk memisahkan data menjadi kelas yang berbeda. Misalkan mengklasifikasikan email sebagai spam atau tidak spam. Atau di sini juga bisa kita gunakan untuk gambar kucing dan anjing. Selanjutnya untuk regresi bisa juga ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik, misalkan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan variabel fiturnya ini, lokasi, ukuran, dan jumlah kamar tidur. Bisa juga kita gunakan deteksi anomali. Ini untuk mendeteksi anomali atau pencilan dalam data, misalkan dalam deteksi fraud pada transaksi kartu kredit atau dalam mendeteksi kecelakaan pesawat. Nah, digunakan juga bisa di clustering. Ini mengelompokkan data ke dalam kelompok yang berbeda seperti dalam mengelompokkan data pelanggan berdasarkan preferensi atau perilaku berbelanja. Analisis citra juga bisa kita gunakan ini untuk membedakan antara objek dan latar belakang dalam gambar atau mengklasifikasikan jenis objek dalam gambar. Dan selanjutnya bisa juga kita gunakan dalam bidang bioinformatika untuk memprediksi protein atau untuk mengklasifikasikan tipe sel berdasarkan fitur seperti ukuran dan bentuk. Nah, kelebihan dan kekurangannya kelebihannya ini efektif pada data yang kompleks dengan banyak fitur dan tidak teratur. Bisa juga menangani masalah imbalancing, lalu toleran terhadap overfitting dengan menggunakan parameter yang tepat dan teknik kernel. Jadi nanti juga kita akan bahas kernelnya ada radial, ada polinomial seperti itu ya. Lalu tepat dan akurat dalam klasifikasi dan regresi dan dapat mengatasi masalah dengan dimensi yang tinggi. Jadi big data juga bisa kita gunakan SVM ini. Nah, kekurangannya ini memiliki kompleksitas perhitungan yang tinggi pada data yang besar. Selanjutnya memerlukan timing parameter yang tepat untuk kinerja yang optimal. Ini tidak dapat menangani data yang hilang atau tidak lengkap, jadi harus kita lengkapi dulu. Selanjutnya tidak cocok untuk data nonlinear jika tidak menggunakan teknik kernel. Makanya nanti juga bisa kita bahas terkait dengan kernel ada radial, polinomial seperti itu. Dan ini tidak cocok untuk aplikasi online karena waktu pelatihannya lama. Nah, untuk jenis SVM ini ada beberapa yang saya cantumkan di sini, ada 7 di sini. Yang pertama ada linear SVM, ini mencari hyperplane linear yang memisahkan kelas dengan jarak maksimum. Selanjutnya ada nonlinear SVM, ini menggunakan fungsi kernel nonlinear seperti polinomial, RBF, dan sigmoid. Selanjutnya SVM kernel radial basis function (RBF) ini memetakan data ke dalam dimensi yang lebih tinggi agar dapat dipisahkan dengan hyperplane. Selanjutnya ada one class SVM, ini untuk outlier. Selanjutnya multi class SVM, ini menangani klasifikasi dengan lebih dari 2 kelas menggunakan one versus all atau one versus one. Selanjutnya SVR ini variasi SVM untuk regresi dan semi SSVM. Ini digunakan untuk data yang sebagian besar tidak berlebar. Nah, untuk terminologinya di sini ada beberapa. Yang pertama kernel. Kernel itu
fungsi yang digunakan untuk memetakan data ke dimensi lebih tinggi. Selanjutnya ada hyperplane, ini batas keputusan yang memisahkan kelas dalam ruang fitur. Selanjutnya ada support vector, ini data yang paling dekat dengan hyperplane dan mempengaruhi lokasinya. Selanjutnya ada margin ini jarak antara hyperplane dan support vector yang terdekat. Lalu cost ini parameter yang mengontrol penalti pada kesalahan klasifikasi. Dan selanjutnya gamma, parameter dalam kernel RBF yang mengontrol bentuk hyperplane. Nah, selanjutnya langsung kita ke sintaksis ini. Di sini ada data yang terpisah sempurna. Kita contohkan di sini. Yang pertama kita library package yang akan kita gunakan. Ketika nanti teman-teman gunakan package ini dan error, berarti package-nya belum terinstall. Jadi diinstal dulu dengan cara install.package. Lalu di sini ada tidy first. Dan setelah terinstall baru bisa teman-teman ketik library seperti itu. Di sini kita membuat contoh, data contoh terpisah sempurna. Di sini ada X ini matriks turn norm. Jadi kita pakai data simulasi di sini. Dan di sini tujuan dari maximal margin classifier ini untuk mengidentifikasi batas linear yang memaksimalkan total jarak antara garis dan titik terdekat di setiap kelas. Dan kita dapat menggunakan fungsi SPM dalam package-nya E1071 untuk menemukan batasan ini. Selanjutnya dari tadi sintaks tadi kita tuliskan fit SPM model, SPM fit SPM, dan kita gunakan kernelnya linear. Dan di sini di plot ini titik-titik yang X ini adalah vektor pendukung atau titik-titik yang secara langsung mempengaruhi garis klasifikasi, dan titik yang O ini yakni yang tidak mempengaruhi perhitungan garis. Nah, selanjutnya ini ada support vector classifier. Ini jadi pada suatu kasus bisa saja kelas tidak dapat dipisahkan oleh hyperplane sehingga maksimal marginal classifier ini tidak dapat digunakan, dan generalisasi dari maksimal margin classifier ke kasus yang tidak dapat dipisahkan ini dikenal sebagai support vector classifier. Dan dalam hal ini kita mungkin bersedia mempertimbangkan classifier berdasarkan hyperplane yang tidak memisahkan dua kelas dengan sempurna. Di sini data yang tidak dapat pisah sempurna bisa dilihat dengan teman-teman. Ini ada yang segitiga dan lingkaran ini tidak dapat dipisahkan secara sempurna. Dengan argumen cost ini menjadi sangat penting. Makanya kita nanti bisa gunakan pakai kernel seperti ini. Nah, untuk kernel linear ini bentuknya akan seperti ini. Meskipun ini tidak sempurna pemisahannya, jadi ya X dan lingkaran ini masih terlihat acak ya kalau kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita gunakan kernel polinomial dan bentuknya seperti ini untuk yang polinomial, dan untuk yang radial seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang sigmoid. Nah, keempat bentuk SPM di atas ini terlihat SPM bisa membuat batas yang berbeda-beda, namun tidak semuanya baik dalam memisahkan data. Jadi yang tadi tanda X dan tanda lingkaran tadi kan tidak terpisah dengan sempurna. Jadi jenis pemisah yang digunakan harus juga sesuai dengan data yang kita gunakan. Nah, selanjutnya SPM ini kita gunakan dengan data simulasi di sini dengan sensi 100 X matrix. Dan bisa dilihat ini datanya secara acak ya.
Nah, berikutnya split data secara acak menjadi data latih dan data uji, dan lakukan pemodelan dengan kernel radial, karena berdasarkan plot dapat dilihat bahwa pengelompokan data berbentuk radial. Nah, yang pertama kita set sheet, ini kita tulis saja 100, lalu trends sampel 200,100, lalu SVM fit, dan didapatkan di sini kita gunakan kernel radial, bentuknya seperti ini. Dan untuk radial ini kita lihat bahwa akurasinya ini 0,9 ya, dengan kapalnya ini 0,7. Nah, jika kita menaikkan nilai cos, maka kita akan menghasilkan kesalahan yang lebih kecil, namun hal tersebut juga beresiko overfitting. Nah, dari radial tadi kita dapat melakukan validasi silang, dan kita juga dapat menggunakan perintah tune parameter, jadi nilainya secara otomatis untuk mencoba beberapa nilai cos yang berbeda serta beberapa nilai gamma yang berbeda agar sesuai dengan batas nonlinear. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kita tuning parameter. Kita gunakan di sini cross validation. Nah, di tuning parameter dia akan otomatis mencari nilai yang terbaik, dan kita akan menampilkan nilai yang terbaik base model di sini, dan didapatkan di sini akurasinya 0,9, akurasinya 0,9 dengan kapanya 0,7407. Lalu kita juga bisa melihat ROC-nya. Selanjutnya kita akan membangun kembali SVM. Kita tetapkan decision values-nya true untuk mendapatkan nilai yang sesuai. Ini kernelnya tetap radial. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan SVM dengan package caret. Kita panggil dengan library caret. Lalu str auto kita gunakan data yang ini. Yang pertama kita pakai kernel linear, dan kita dapatkan ininya seperti biasa, kita gunakan tuning parameter. Kita dapatkan akurasinya 0,994. Lalu kita coba yang lain menggunakan kernel polinomial, dan didapatkan akurasinya 0,971. Lalu kita gunakan lagi kernel radial, dan didapatkan di sini akurasinya 0,96. Dan bisa kita lihat bahwa untuk kernel polinomial ini menghasilkan nilai akurasi yang paling tinggi, yakni 0,97 tadi ya, sehingga data untuk data auto ini itu lebih cocok untuk kita gunakan kernel polinomial. Jadi untuk kernel ini itu tergantung datanya seperti apa, jadi nggak bisa kita generalisir kernel mana yang paling bagus seperti itu. Ya, demikian untuk praktikum hari ini terkait dengan SVM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.